Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadir, NIM 1914209778, Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas 19 November Kolaka. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya apa itu respirasi pada tumbuhan itu seperti apa, oke, saya akan langsung jelaskan pada slide pertama. Untuk slide pertama itu pengertian respirasi. Respirasi ini merupakan suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik yang berupa karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2 dan air H2O. Respirasi tumbuhan ini juga merupakan proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk bisa menghasilkan air. Karbon dioksida sendiri dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Oke, baik, lanjut di slide kedua. Ada proses terjadinya respirasi pada tumbuhan. Lanjut. Adapun laju proses respirasi ini juga dipengaruhi oleh faktor, yang dimana faktor di sini diantaranya yaitu ada suhu, jenis dan jumlah substrat, kelembapan, jumlah oksigen, tipe dan usia dari tumbuhan itu sendiri. Begitu pula dengan respirasi pada tumbuhan berkecambah, tumbuhan lain yang memiliki kecambah. Bisa juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara di sekitar tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, untuk mempermudah kita dalam pembelajaran ini, untuk bisa membahas respirasi pada tumbuhan ini, kita bisa mungkin membuat peta-peta konsep respirasi pada tumbuhan. Kemudian lanjut di slide berikutnya. Ada beberapa tahapan dalam proses respirasi pada tumbuhan. Di antaranya adalah ada 5 poin. Yang pertama itu oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Nah, untuk yang ketiga, oksigen O2 masuk dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel sitoplasma dan membran sel. Untuk yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan, akan dikeluarkan dari tumbuhan itu sendiri melalui proses difusi. Kemudian yang kelima, jika O2 sudah diambil dari udara bebas, maka barulah proses respirasi terjadi. Proses ini juga terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asam sitras maupun transport elektron. Penjelasan dari glikolisis, dekarboksilasi, dan siklus Krebs dan transport elektron. Nah, glikolisis di sini merupakan tahapan perubahan glukosa yang dipecah menjadi dua molekul, yaitu molekul asam pirufat atau biasa disebut dengan beraton C3. Peristiwa tersebut biasa terjadi di sitosol. Dalam tahap glikolisis akan menghasilkan dua molekul ATP sebagai energi dan dua molekul NADH
yang digunakan untuk proses transport elektron. Kemudian asam pirulfat akan diproses terhadap dekarboksilasi oksidatif. Kemudian lanjut yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, yaitu proses pengubahan asam pirulfat menjadi asam KOA dengan melepaskan CO2 selain asetil. KOA NADH juga dihasilkan dalam proses dekarboksilatif oksidatif ini. Nah, kemudian siklus Krebs atau daur asam sitrat, yaitu pembongkaran asam pirulfat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Siklus Krebs ini juga terjadi di membran mitokondria. Nah, untuk yang terakhir, transfer elektron, yaitu suatu tangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron itu sendiri. Lanjut di slide berikutnya, ada klasifikasi respirasi pada tumbuhan. Nah, klasifikasi respirasi pada tumbuhan ini dibagi atas dua bagian lagi. Yang pertama itu ada respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob sendiri proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Tahapan proses ini adalah yaitu penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O. Pembebasan energi ini juga sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan dan pembebasan CO2 dan H2O pada respirasi aerob ini. Kemudian yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob sendiri yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini bisa disebut dengan proses fermentasi. Kadar O2 dalam proses respirasi ini sangatlah minim, sangatlah kecil. Kemudian lanjut di slide berikutnya. Di sini ada jenis-jenis respirasi pada tumbuhan. Nah, sudah dibagi dalam dua jenis lagi, yaitu ada yang pertama itu respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini seperti yang saya jelaskan di awal di klasifikasi respirasi pada tumbuhan tadi, bahwa respirasi aerob ini jenis respirasi ini yaitu sistem di mana tumbuhan menggunakan oksigen yang ada di udara untuk mendapatkan energi bagi dirinya, hanya untuk dirinya sendiri. Pemecahan karbohidrat pada tumbuhan sangatlah bergantung pada O2. Respirasi ini terjadi seumur hidup dan sintesisnya adalah karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2 dan air H2O. Kemudian yang kedua ada respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini jenis respirasi sistem di mana tumbuhan tidak perlu memakai O2 untuk melakukan reaksi pemecahan rantai dan karbohidrat. Beda sekali dengan respirasi aerob tadi, dia membutuhkan O2, sedangkan respirasi anaerob ini tidak memerlukan O2. Nah, respirasi ini terjadi hanya sementara pada tumbuhan. Hasilnya yaitu sintesis berupa alkohol dan karbon dioksida. Jenis respirasi ini menghasilkan ATP energi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Kemudian lanjut di slide berikutnya, ada faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Nah, faktor respirasi tumbuhan ini juga dibagi atas dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal dibagi atas dua bagian. Yang pertama faktor protoplasmik dan konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Kemudian sedangkan faktor eksternal, yang pertama itu temperatur, yang kedua cahaya, yang ketiga konsentrasi oksigen di udara, kemudian yang keempat konsentrasi karbon dioksida, yang kelima tersedianya air, yang keenam luka pada organ tumbuhan, yang ketujuh senyawa kimia, dan yang terakhir itu perlakuan mekanik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.